Kenapa? Orang ketiga, orang kedua, orang satu. Misalnya di kanan di kiri, otomatis pelakunya juga berasal dari kelompok ketiga, kedua, satu. Nah, Al-Quran orang ketiga, lalu membedakan orang kedua, lalu ada orang pertama. Al-Quran juga membedakan laki-laki dan perempuan. Ini laki-laki. Di sini sahabat perempuan. Ini mau laki-laki mau perempuan kagak urusan gue, kata orang Inggris. Nggak ada orang kata bahasa Inggris tidak mengurus ini. Hanya Al-Quran yang mengurus gender. Juga Al-Quran mengurus jumlah. Jumlah ini berdampak pada terjemahan nanti. Jumlah 1, jumlah 2, sama jumlah 3. Jumlah 1, jumlah 2, sama jumlah 3. Ini sudah itu. Jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3. Jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3. Nah, itu orang ketiga, orang kedua. Lalu orang pertama 1 dan lebih dari 1. Sekarang kita coba. Orang ketiga, kalau laki-laki satu orang namanya huwa. Ini setara hi. Setara hi, huwa. Jangan-jangan hi ini berasal dari huwa, Pak. Saya pernah tanya sama mu'allaf orang Inggris, kamu berutang sama saya. Kenapa berutang? Huwa. Hi, kamu tuh tahu kamu nggak? Itu berasal dari huwa tuh. Ah, katanya. Kaget juga dia. Dari saat tebak-tebak aja, Pak. Dipegang dia aja. Jangan dia rupanya. Dia nggak tahu saya. Huwa itu bisa jadi hi berasal dari huwa. Jadi kan dekat itu. Hi. Kemudian kalau orang laki-laki jumlah 1 huwa, kalau berdua jadi huma. Ini yang tidak ada dalam bahasa manapun. Jadi pelaku untuk 2 orang kata kerja, Al-Quran menyiapkan suatu tempat, suatu room lah kalau bahasa kita. Room 1 orang, room 2 orang. Lalu lebih dari ini 3 ini lebih dari 2 bagus di tempat. Lebih dari 2 ini namanya hum. Masing-masing pelaku nanti akan membuat kata kerja yang berubah. Jadi ini setara dengan Z. Ini setara dengan Z. Setara. Wah, humaku. Lalu orang ketiga perempuan ini namanya Hia, ini perempuan Pak. Hia ini setara dengan Si. Si apa ya? Para Si. Dia perempuan. Ini Bapak lengkapin aja, dia laki-laki, dia perempuan. Kalau berdua, huma. Ini setara dengan D. Ini kalau lebih dari 2, ini setara dengan ini hunna. Ini setara dengan Z. Z ya, hunna Z. Jadi huwa, huma, hum, iya, huma, hunna. Bagi bapak-bapak yang pernah dengar tuh, sekarang keluarkan kemampuan itu ya. Kemudian orang kedua. Orang kedua dalam bahasa Quran, anta, 1 orang. Anta. Nah, ini setara dengan yu. Untuk berdua, antuma. Untuk kalian berdua. Antuma. Nah, sini baru bahasa Inggris tolong minggir. Ada nggak bahasa Inggris antuma? Pelaku untuk 2 orang. Ada bahasa Inggrisnya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau spesifik 3 orang nggak ada. Tetap you. Nah, kalau 3 orang di sini antum. Antum. Ini tetap you juga. Anti you, antuma you, antum you. Nah, kalau ada dalam Al-Quran menyatakan antuma, kagak ada terjemahannya, Pak. Antum kagak ada terjemahannya. Juga di Bali pun kita menerjemahkan taskur kagak ada. Oke, sekarang kalau perempuan 1, anti. Ini setara dengan you. Ya, Al-Quran membedakan anta dan anti, laki dan perempuan. Al-Quran menghargai gender. Sementara bahasa Inggris, no way. Tidak urusanku, kata orang Inggris. Jadi, mana yang lebih cakep, nanti saya serahkan Bapak. Mana yang lebih spesifik, mana yang lebih perfect, grammar itu Bapak yang lebih. Berdua perempuan, antuma. Antuma. Ini setara dengan ini juga bahasa Inggris. Tapi ini sudah tidak setara. Sudah miss ini. Ini sudah, ini agak sedikit terdegradasi. Ini terdegradasi. Apalagi jauh terdegradasi, tidak akan ketemu.
Lebih dari 2, ini lagi ini 3 ini lebih dari 2 ya. Lebih dari 2. Ini antunna. Antunna. Ini setara dengan you juga. Tapi sekali lagi sudah tidak bisa mendekati, sudah terdegradasi antunna. Lalu orang pertama, satu orang, ana. Ana ini setara dengan I. Lalu kalau jumlah lebih dari 1 adalah nahnu. Nahnu itu setara dengan we. Ya kita hitung. Bahasa 7 di 7. Ini kita hitung nih. Huwa, huma, hum. Iya, huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Antum. Iya, huma, nahnu. Berapa tuh, Pak? Berapa, Pak? 14, Pak? 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 ya. Nah, kalau main bola 14 lawan 7 siapa yang menang, Pak? Kalau skornya 14 lawan 7 menang 14. Menang 14. Iya. Ya. Karena wasitnya ikut di tim itu. Sama hakim garis. Dia bersebelah ya. Nah, jadi dengan ada pemaparan subjek ini, menurut Bapak apa yang bisa Bapak tangkap? Belum kita masuk kepada bentuk sudah, pelaku sudah. Sekarang kita masuk ke akar kata. Apa yang bisa Bapak lihatkan? Kalau yang melakukan pekerjaannya antuma, antum, ada nggak terjemahannya nanti? Bisa kayu menampungnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau pelakunya huma, bisa aja, tapi tidak sama dengan apa? Tidak sama. Nanti kalau terjemahannya J dikembalikan ke teks asli, menyimpang jauh artinya. Jangan sama lagi artinya, Pak. Nanti saya contohkan nanti kalau bahasa Inggris, bahasa Al-Quran, ditembakkan bahasa Inggris, ditutup terjemahan bahasa Inggris, dikembalikan dari bahasa Inggris ke bahasa Al-Quran, tidak sama. Sudah pasti menyimpang. Saya dipastikan menyimpang. Karena tidak komplainnya grammar dalam bahasa Inggris. Oke? Ada pertanyaan di sini, Pak? Laku? Jadi ya, kalau bapak-bapak yang pernah belajar di pondok, di pesantren, dimanapun, kecil dulu, huwa, huma, hum, iya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anah, nanu, ternyata itulah harta karun Bapak yang harus Bapak keluarkan sekarang. Selama ini Bapak sudah pernah dengar, ternyata guna manfaatnya banyak. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak? Dilanjut, Pak Ustaz. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita masuk kata bentuk. Sekarang pelaku, gabungan bentuk dan pelaku, bentuk dan nah. Tadi kan yang pertama bentuk ya, pelaku, akar kata, apa ini apa ya? Pola. Ternyata pelaku sama akar kata sama dengan pola. Pelaku sama dengan bentuk. Rumusnya gitu, Pak. Pelaku sama akar kata sama dengan bentuk. Nah, bagaimana aplikasinya? Ini keterangan. Kita sekarang bicara, ini sudah Pak ya. Bentuk ini kita kasih khusus nanti pada saat penggabungan antara pelaku dengan akar kata. Baru nanti ketemu bentuk. Pelaku tambah akar kata, ketemu bentuk. Ya. Saya terangin dulu. Maaf Pak, saya perlu jembatan untuk memahami Bapak. Nah, jembatan ini saya gunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Baru saya terjun ke Al-Quran. Kalau dari bahasa Indonesia langsung ke Al-Quran, nanti agak banyak misalnya. Tapi kalau saya coba memakai jembatan bahasa Inggris, membantu bapak-bapak yang sudah pernah memahami bahasa Inggris. Nah, itu tujuan saya. Jadi bapak-bapak yang paham bahasa Inggris akan cepat memahaminya. Apalagi yang pernah belajar Hebreu, boleh cepat lagi. Ya, sekarang akar kata. Jadi pelaku kalau kita simpan, menangnya Quran ya Pak ya. Setuju dulu ya Pak ya. Pelaku lebih perfect Al-Quran ya Pak. Iya. Setuju ya. Nah sekarang akar kata, mana yang lebih bagus akar kata bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan Al-Quran? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris.
Saya teruskan kalau menerjemahkan ini bahasa Inggris jadi bulan-bulan Pak. Karena bahasa mereka tidak sempurna atau tidak apa. Jadinya saya bandingkan 3 ini dulu. Nah, sekarang Indonesia kata kerja yang dibentuk coba contoh Pak. Lari, kata dasar ya, akar kata ya, kita bicara akar kata. Akar kata yang tolong di dalam akar kata bahasa Indonesia. Coba contoh lari Pak ya. Lari kata kerja ya Pak ya. Iya. Keluar, makan. Cukup 3 aja contohnya biar efisien waktu kita. Lari berapa huruf Pak? 4. 4. LRI berapa huruf tuh? 4. Oke. Keluar. 5. Keluar 5. 6. Nama Bapak Zul nanti siapa? Berapa? 6. 6. Seperti semuanya ya. Ini kelebihan kita di sini Pak. Jadi tolong ikuti juga apa yang saya tanya. Oke. Makan. 5. Makan 5. Oke. 4, 5, 6. Pertanyaan saya, ada nggak jumlah huruf standar untuk membentuk satu kata kerja dalam bahasa Indonesia? Jumlahnya harus 4 kah? Harus 5 kah? Harus 6 kah? Atau ada standar nggak? Enggak. Tidak ada standarnya? Iya. Mungkin Pak? Enggak ada standarnya. Sekarang makan yang 5 huruf. Mati, hidup, mati, hidup, mati. Ada nggak 5 huruf standarnya? Mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Enggak ada. Nggak ada kan? Kalau pergi kan 5 huruf nih. Pergi, mati, hidup, mati, hidup. Nggak ada standar. Nggak ada standar kan? Enggak ada. Baik jumlah ataupun dari segi susunannya. Nggak ada standar kan? Enggak ada. Oke, sekarang bahasa Inggris. Go, run, play. Go, berapa huruf? 1. Enggak 2. 2. Run, 3. 3. Play, 4. 4. Ada standar jumlahnya? Enggak. Enggak. Apakah bahasa yang membangun seperti ini cakep? Enggak. Dari segi pembentukan kata-kata. Dia teratur. Enggak teratur, Gurunda. Biasa aja pun. Biasa aja. Enggak ada keistimewaannya. Tidak ada keistimewaannya. Apalagi? Ya, membedakan dengan bahasa Al-Qur'an jelas di situ. Nah, di sini sahabat. Bagaimana Al-Quran membentuk akar kata? Nah, inilah kelebihan kita. Akar kata dalam Al-Quran selalu 3 huruf. Dakhala. Maaf saya kalau saya menyerang ini karena di sini betul-betul letak dengan Quran. Bapak perhatikan ini letak kemudahan Quran di sini. Letak kemudahannya, letak keistimewaannya. Kadang-kadang kalau saya menyerang ini akar kata Pak, ini dengan kalau saya menangis sendiri. Kenapa? Karena di sini letak kemudahan. Sini letak kemudahannya. Bapak tolong diperhatikan betul kemudahan di sini. Inilah walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Walaqad yassarna, kami mudahkan akar katanya ini. Dakhala. 1 patah. 1, 2, 3. 3 huruf. Kataba. 1, 2, 3. Patah. Sapaka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nafaka. 1, 2, 3. Patah. Bapak carikan bahasa mana di bumi ini yang untuk akar kata seperti itu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tadinya saya pikir bahasa Makassar, tapi setelah saya pelajari nggak jauh kali. Bahasa Makassar lebih bagus ya? Ternyata nggak juga ya? Nggak bisa, nggak nyampe. Jadi Bapak tinggal menghafal ini nanti
kataba, daraba, fa'ala, ja'ala, itu aja Bapak. Nah sekarang bentuknya tinggal gabung tadi. Akar kata plus pelaku, plus ana, plus tua tadi. Jadi dia kata kerja. Susahnya di mana itu? Nggak ada susahnya kan? Oke. Gimana Pak? Ini bentuk akar kata seperti ini. Ja'ala. Ja'ala, katabat, dakhala, safaka, nafaka, khalaka, inafikalki. Nah, huwa khalaqa samawati wal ar, kan baca, Bapak sering baca. Ja'ala, khalaka, kan sering baca itu Pak ya? Iya. Ya itulah akar kata itu. Yang selama ini Bapak sudah baca, cuma belum tahu namanya. Itulah kata dasar itu. Oke? Oke. Kita lanjut. Ayo follow me. Sekarang kita masuk sedikit agak ke akar kata agak lebih spesifik ya. Boleh hapus? Lanjut Pak Ustaz. Hapus ya. Ya. Nah, akar kata itu definisinya lebih detail. Lalu 3 huruf. Mohon maaf, bapak-bapak orang pondok, kok 3 huruf kan ada 4 huruf. Nah, saya buat sedikit mungkin penampung orang-orang yang bertanya. Kecuali nantilah. Kecuali itu terdeteksi. Ya, kecuali ya. Itu untuk menampung kalau ada yang nanya, kok saya temukan 4 huruf Pak? Yang kedua, sudah punya pelaku di situ Pak, pelakunya huwa. Pelakunya sudah melekat pelaku di situ sekali. Huwa. Jadi dalam Al-Quran tidak ada kata kerja yang tidak punya pelaku. Tidak ada kata kerja yang liar. Yang ada kata kerja yang sudah punya pelaku. Pak. Tadi ada suatu kata kerja, dia sudah memuat pelaku. Nah, itu yang tidak ada dalam bahasa manapun di muka bumi. Tidak ada bahasa manapun, tidak ada yang kayak Quran. Kemudian, Bang Tuma sudah punya kamus, Bang? Sudah pesan secara online. Nggak bisa, di Makassar nggak dapat kalau Al-Munawwir. Kamus ini bawa, Bang? Kamus yang kemarin ada. Ya. Di depan Abang ada sekarang? Ada. Sedikit Pak Ustadz ya. Itu yang kecil ya. Itu yang kecilnya ya, Mahmud Yunus ya. Ada ini. Ya, yang Al-Munawwir itu yang 1.600 halaman. Al-Munawwir. Dia Munawwir. Ini yang yang 1.600 halaman. Dulu kita pakai. Itu belum, tadi kan saya pesan memang nggak bisa karena kepepet waktu, jadi saya harus beli online, menunggu waktu. Nah kalau ini yang yang kecil itu nanti insya Allah nanti pas ke pekan dalam kurung, dalam kamus Mahmud Yunus, Mahmud Yunus, dia terdapat dalam kurung nanti Pak, dalam kurung. Dalam kurung lagi. Nah, yang akar katanya ini Pak, yang ini akar kata, ini akar kata. Yang ini adalah turunan nanti. Pola nanti saya terangkan berikutnya. Jadi yang akar kata dalam kurung. Sementara dalam kamus satu lagi, Mahmud Yunus ada di ini, ini bintang. Ini akar kata. Ini dalam akar kata itu detailnya dalam 3 huruf, pelakunya sudah ada huwa, Mahmud Yunus dalam Al-Quran. Ini sementara 3 dulu informasinya. Nah, sekarang kita bentuk kata kerja lampau sekarang. Kita masuk kata lampau. Nah, jadi kalau 3 huruf, kecuali nanti sudah punya pelaku. Ini kita bilang dafala yang 3 huruf tadi. Kita buka kamus, artinya masuk, maka arti lengkapnya adalah, tambah satu lagi. Bentuknya KKL. Kata itu bentuknya KKL. Sudah berbentuk dia Pak. Kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Sudah ada bentuk ya. Kata kerja lampau. Oke. Ya. Jadi kalau dafala, dia karena pengaruh sudah masuk pelaku, setelahnya karena KKL, buka kamus, kamu masuk. Buka kamus, cari di tanda bintang. Oh, kamu masuk. Jadi dia telah masuk di terjemahan dafala. Pada saat diterjemahkannya Pak ya, itu terjemahannya. Nanti ya. Jadi selain 3 huruf, pelakunya huwa, sudah ada pelaku,
dalam kamus Muhammad ini tempat kurung, antara kurung dengan kurung itu turunan nanti ya, terdapat dalam kamus Namir ya dalam tanda bintang. Oke. Bentuknya KKL. Jadi dia telah bla 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 bla. Ini tugas Bapak di kamus nanti dalam kamus. Nah, ini yang menjadi pocket Bapak. Jadi kan pocket. 5 satu hari, 5 satu hari, 5 satu hari lama-lama. Kalau Bapak baca surah Al-Baqarah itu, insya Allah sampai 100 pocket Bapak sudah mampir 40%. Tinggal 1-2 yang tinggal belakangnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kata, sebelum saya masuk kata kerja lampau, ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan? Halo? Silakan teman-teman yang lain. Tanya dulu deh. Tanya dulu. Baru kita, sekarang ini kita ibarat mengenai pesawat, ini sudah mau landing kita ini. Mau take off ya, bukan landing, mau take off. Lanjut Ustaz, lanjut. Belum. Ya. Yang lain-lain gimana? Coba pengalaman saya, Pak. Pengalaman saya udah 2 kali ikut Pak Ustadz, jadi dilanjut. Kalau saya bilang lanjut dulu, Pak. Kalau yang lain nggak tahu, yang baru pertama dengar silakan. Kalau saya udah tadi kan kemarin. Gimana ya? Ada? Oke, lanjut saya. Sekarang bentuk kata kerja. Tadi kan ada bentuk 3 kan, bentuk kata kerja lampau, kata kerja sekarang, dan kata kerja akan datang. Lampau, kata kerja sekarang, akan datang dan perintah. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke sana, mohon saya izinkan dulu buat contoh, Pak. Bahasa Indonesia, saya makan. Kamu makan. Dia makan. Kata makan berubah nggak, Pak? Berubah nggak? Tidak. Tidak ya. Mau saya makan, mau kamu makan, mau saya makan kenyang, mau makan bakso, mau makan apa lagi, makan tahu, dia makan kemarin, dia makan besok, no problem. Kata-kata makan, gue nggak ngurus dulu. Pokoknya gue nggak bisa berubah. Pokoknya gue makan terus. Kata makan tidak bisa dirubah. Sekarang saya coba ke bahasa Inggris. Kalau saya makan apa? Eat. Gini ya, betul ya? Eat atau AT? Iya, eat. Eat benar. Nanti eat apa AT? Atau yang eat? Eat, ya benar, eat. Iya benar, EAT. Kamu. Eat, sama ya? Ya. Kalau dia, katakanlah ini perempuan. Laki-laki, He eat. Eat. So, sama S. Benar? Tambah S. Enggak apa? Enggak pakai S kalau he, Pak. Enggak pakai S? Enggak. He Benar. dia. Benar ini. He eat, kalau setahu saya we. Pakai S kan? Bentar, lupa. He eat. Orang ketiga tunggal pakai S. Ya kan? Oke, dilanjut. Pakai S loh, Pak. Iya. Pakai S. Jadi bahasa Indonesia tidak pernah berubah bentuk. Bahasa Inggris ada perubahan dari S. Sekarang saya ingin Bapak, kalau dicoret lakunya, Bapak bisa nggak mengidentifikasi siapa yang makan di sini? Makan ini siapa yang makan? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau ini saya coret, saya tinggalkan ini sapus. Ini tahu nggak yang makan siapa? Nggak tahu. Bapak masih bisa mengidentifikasi ini yang makan orang kedua, orang ketiga. Iya. Bedanya ini dan sih nggak tahu. Oke, nah sekarang kalau saya pakai logika Al-Quran nggak begini, Pak. Maaf ya, saya tinggalkan ini, Bapak udah paham ini. Iya, lanjut. Bahasa Indonesia tidak merubah bentuk kata kerja. Halo? Al-Quran, bahasa Indonesia tidak merubah bentuk kata kerja. Bahasa Inggris cuma merubah pada orang ketiga. Sementara Al-Quran merubah semuanya. Oke. Kalau dalam Al-Quran, saya pinjam bahasa Indonesia ya Pak ya, saya pinjam. Kita mulai dari dia makan. Dia berdoa, kamu
kamu makan ta. Kamu makan ta, mereka makan. Kamu perempuan makan ti. Oh, tapi contoh langsung apa ya? Ani makan ti. Mereka makan, kamu makan. Ini Ali makan ta. Aku makan tu. Sedikitnya itu dulu. Coba Bapak lihat. Dia makan. Ali makan ta. Ali yang berhadapan dengan kita nih, Pak. Ini di depan kita ya. Ini orang kedua ya di depan kita. Ali statusnya kamu laki-laki ya. Ini juga Ali kamu laki-laki. Sekarang kamu Ali makan ta. Mereka makanu. Ani makan ti. Aku makan ta. Pertama lagi biar komplit. Kami makan na. Nah, misalnya gitu. Sekarang kata makan Bapak lihat berubah semua kan? Ya. Makan na, makan tu, makan ti, makan nu, makan ta, makan. Oke? Iya. Nah, saya buang ini semuanya. Bapak bisa mengenal siapa yang makan? Sudah tahu. Oh, bisa. Bisa. Oh iya. Benar. Sudah berubah. Ini makan ini. Iya. Iya, aku makan ti perempuan, dia perempuan. Ya kan? Iya, Pak, iya. Ya. Jadi tanpa pelaku pun Al-Quran sudah bisa mendeteksi siapa yang melakukan pekerjaan itu. Iya, Pak, iya. Tambahan A, tambahan U, tambahan I, tambahan U, tambahan I. Itulah yang akan keterangan ke Bapak berupa sebuah rumus. Inspirasi kan? Mudah nggak? Iya. Ya kan? Tinggal menghafal aja. Dalam bahasa Indonesia tidak pernah berubah. Kata kerja dalam bahasa Inggris masih berubah tambah S. Kalau kata kerja dalam bentuk Al-Quran, nah berubah semuanya. Ikut pelakunya. Jadi pelaku tambah akar kata, jadilah kata kerja bentuk lampau. Sekarang kita break lagi Pak ya, setelah saya buat pengantar ini, sekarang kita break. Oke, ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan? Karena ini mempermudah Bapak pada saat saya tayangkan rumus. Bapak memahami makan tu aku ya. Maka Bapak baca wa ma khalaqtul jinna. Nah, wa ma khalaqtul jinna wa mimma razaqna. Nah, ini berarti. Nah, terus apa lagi? Qalu, ini dia mereka pelakunya. Kan sering Bapak baca itu kan. Anta, ini dia nih. Amarta, ini dia Marta. Tanya belakang. Ya kan? Anda tahum, ta belakangnya. Itu rumus tuh Pak, itu fix, itu merupakan sebuah standar apa namanya SOP standar itu Pak. Oke. Mungkin bahasa Arabnya Pak, huruf Arabnya Pak. Ya itu kan bahasa Indonesianya itu. Kalau pakai bahasa Arabnya. Nah itu saya akan menjembatani dulu. Oh iya. Ya. Oke. Oke. Lanjut. Lanjutkan Pak, lanjutkan. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk kata kerja yang diminta itu. Kita jejer pelakunya. Dia pakai rumus semua, Pak. Wah, Bapak harus hafal ya. Insya Allah, ini mudah-mudahan ada PDF-nya saya. Ada PDF-nya sehingga Bapak mungkin tidak kita lagi nih. Tapi sementara belum ada di seluruh ya. Cuma punna. Ini sebagai dua lah ya. Nah, rumus. Ini rumus. Nah, ini yang kita temukan Pak, rumus ini yang merupakan membantu kemudahan. Tadi diberi kata adalah dia bentuk lampau sudah punya pelaku. Sambil satu contoh kata-kata dakhala. Sambil dakhala. Berarti dia buka kamus, dakhalanya artinya masuk. Jadi Bapak yang sudah buka kamus sekarang ada kamus, buka ya. Dakhala, carinya di dal. Cara buka kamus, Pak. Nah, kita tahu ya. Huruf hijaiyah kita paham ya.
alif, ba, ta, sa, jim, ha, fa, dal, zal, ra, zai, sin, sa, sampai ya. Nah, di sini ada dal, da. Da ya Pak ya. Ada alif, ba, ta, sa, ya, da ya. Nah, kita ambil da, dal. Dal. Nah, ini dal ya. Pada saat kita buka dal, kita lihat ke sini. Ini jangan lihat, ini aja. Huruf keduanya kan ha ya Pak ya. Ha huruf keduanya. Maka Bapak tadi lihat sini, ini huruf keduanya, oh masih ba, belum. Lihat aja ini. Oh huruf keduanya ra, udah kelewat ini berarti. Da, ra, da, udah kelewat, berarti ini belum kelewat dari sini. Berarti di sini tempatnya. Ya, dari sini da, ha, nah ini da, ba, da, 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 fa, da, ha, da, fa, da, fa, jadi bentar, da, ha, da, ha, da, fa, la. Ini, artinya masuk ya, lihat. Da, fa, la ini. Apa, Pak? Kelihatan? Dakhala, masuk. Masuk ya. Dakhala jannah, masuk apa tuh Bang? Dakhala jannah. Masuk? Masuk surga. Surga. Nah, itu kata dakhala jannah itu tuh. Masuk ya. Oke? Nah, sekarang itu pelakunya huwa berarti. Sekarang bagaimana kalau pelakunya huma? Inilah rumus kita. Kalau pelakunya huma, ini mewakili huruf pertama ya Pak, ini huruf kedua, ini huruf ketiga. Maka huruf pertama X, huruf pertamanya tetap, huruf keduanya tetap, huruf ketiganya tetap. Bapak tambah aja alif belakangnya, tambah lagi belakangnya. Maka akar kata ditambah alif belakang menjadi pelakunya huma. Apa jadinya? Da, la. Dakhala. Apa arti dakhala? Mereka berdua telah Masuk. Nah, kalau ini artinya apa? Dia masuk. Dia telah masuk. Orang Ali Dia dakhala. telah masuk. Ali. Kali ini Ali dan Badu dakhala. Oke? Nah, kalau hum Bang Zuma gimana? Dahalu. Huruf pertama, huruf kedua tetap karena huruf ketiga diapain? Di Dhamma. tambah waw. Wow. Di rumus. Apa jadinya? Dahalu. Dakhalu. Dakhalu. Apa arti dakhalu? Mereka laki-laki telah masuk. Mereka laki-laki telah masuk. Kan gampang kan? Susahnya di mana tuh? Dan susah nggak? Cuma tambah-tambah rumus saja. Sama dengan panjang lebar apa tuh Bang? Panjang lebar luas kan? Luas. Panjang lebar kali tinggi isi kan? Isi. Ya sama itu rumusnya. Kita masukin aja ya. Untuk dia huruf pertama tetap, huruf kedua tetap, huruf ketiga tetap, tambah tar belakangnya. Nah, apa jadinya? Dahalat. Dakhalat. Apa tidak kalat? Dia perempuan. Ali Dia perempuan telah datang. Kalat. Aku contoh di sini, Ali masuk, Ani masuk, Ali masuk rumah maksudnya. Nah, kalau saya buat dakhala, berarti Ali yang masuk. Kalau Ali sama Ani dakhalat. Dahalat. Tak perlu saya nyebut nama Ani dan Ali. Yes, Ali masuk, ini dakhala, Ali masuk, dakhalat, ini masuk. Itulah cara aturan mendeteksi pelakunya. Jadi tidak bisa kata kerja itu kehilangan pelaku. Dan ini tidak ada bahasa manapun. Bapak cari jikir balik ke sampai Samudra Lautan nggak ketemu yang pola seperti ini. Inilah data saya kadang-kadang ya setuju betul Al-Quran tidak ada bahasa. Kalau Al-Quran itu meniru bahasa lain pasti ada yang sama dengan ini. Toh satu pun negara nggak ada yang sama ini. Ada nggak kata kerja kemasukan pelaku? Misalnya I add menjadi I who kan nggak ada. I eta berarti saya makan. Who berarti aku yang makan. Kan nggak ada kan ini? Nggak ada ya? Ya ada. Iya. Ini Pak, di Quran mungkin bahasa dekatnya bahasa Aramik, mungkin bahasa Torah saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu bahasa Quran begini. Oke, sekarang huma huruf pertama, huruf kedua sama. Bapak
Satama rumus. Coba Bapak sama-sama mulai. Satama rumus. Apa jadinya? Sama aja ta belakangnya. Dahalata. Dahalata. Apa tidak halata? Apa tidak halata? Mereka dua perempuan telah datang. Telah masuk. Telah masuk, sorry. Nah, itu kan gampang ya Bang. Gampang Insya Allah. Pak, mulai sekarang saya tidak akan membuat lagi, tapi saya minta partisipasi dari peserta khususnya Bang. Langkah ketiga untuk huna, huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, sukunkan tambah na. Apa jadinya? Dahalatna. Terus. Nah, tambah ta. Dahalna. Apa arti dahalna? Mereka perempuan telah masuk. Nah. Lanjut kita. Anta, antuma, antum, anti, antuma, Antuna. Ana, Nahnu. Yes. Saya sebut rumus. Bapak semuanya nyebutin, khususnya Bang Juma. Bang Juma hukumnya wajib, tapi yang lain itu sunnah. Nah, Bang Juma wajib hukumnya, yang lain sunnah hukumnya. Dapat pahala, nggak dapat, nggak apa-apa. Tapi Bang Juma wajib, ya. Jadi Bang Juma. Insya Allah. Anta rumus. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga dimatikan, tambah ta. Dahalta. Dahalta. Apa tidak halta? Engkau laki-laki telah masuk. Mulai dari huna, itu rumus sama Pak. Mulai dari huna, rumus pertama sama. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga dimatikan. Sama semuanya. Rumus awal sama. Letak kemudian di sini Pak. Mudah sama. Mana tambah. Satu, masuk lagi. Huruf pertama, huruf kedua, tambah. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, tambah. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, matikan, tambah. Jadi formatnya Bapak lihat, huruf pertama mulai dari huna ke bawah, huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, matikan, tambah. Tambah ini yang membedakan ya, tapi formatnya sama. Kalau di sini dakhal. Bedanya cuma belakangan. Kalau ini tambah tuma. Apa jadinya? Dahal tuma. Ini tambah tum. Dahal tum. Dahalti. Ya, dahalti. Ini tambah ti. Apa? Ayo. Dahalti. Ini tambah tuma. Apa jadinya? Dahal tuma. Ini tambah tunna. Dahal tuma. Apa? Dahal tunna. Ini tambah tu. Dahal tu. Dahal tu. Dahal tu. Apa arti dakal tu? Saya telah masuk. Saya apa aku, Bang? Ya. Saya telah masuk apa aku telah masuk? Aku telah masuk, sama aja. Saya sama ya. Anak aku. Bikin tegang aja. Tambahnya. Apa jadinya? Dahalna. Bapak baca panjang, kami telah masuk. Bapak baca pendek, artinya apa ini? Bilangnya. Dia. Kalau ini mereka perempuan, karena mereka perempuan telah masuk. Ya, mereka perempuan. Kami telah masuk. Kalau baca dakalta sama dakalti, apa bedanya? Ini yang membedakan fathah
sama kasrah dibaca terbalik berbeda artinya. Dibaca panjang dan tidak panjang berbeda artinya. Itulah maksud dibaca fathah kasrah doma beda artinya. Belum lagi nanti dakhala dibaca dakhala lain lagi artinya. Itu makanya bacanya hati-hati. Tetapi semua ada kunci. Oke, ada pertanyaan ini? Rumus-rumus ini? Ada pertanyaan? Silakan teman-teman yang mau bertanya. Interaktif Pak ya. Saya pinginnya interaktif. Ada pertanyaan? Ini sudah selesai nih Pak. Tinggal latihan lagi nih. Untuk satu pola pahala sudah selesai. Pak. Silakan sahabat-sahabat yang lain yang mau bertanya, meskipun sudah jelas ditanya aja supaya netizen di luar bisa memahami. Belum ada Gurunda nih. Tinggal pemahamannya aja nih. Sebenarnya mudah sih nih, cuma mengingat-ingat aja nih sekarang. Iya, betul. Kok derita kita sama. Sambil latihan ya. Nah, Iya. sekarang saya kasih satu akar kata, safaka. 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 Sekarang pelakunya Ana, apa jadinya? Gimana Gurunda? Akar kata safaka, 3 huruf. Saya memasukin pelakunya saya atau aku. Apa jadinya kalau pelakunya Ana? Ana safaka. Safaktu. Faktu. Oke, ada yang lain? Faktu. Arti safaka menumpahkan. Kalau safaktu, saya telah menumpahkan. mantap udah. Khalaqa menciptakan. Kalau jadinya kami apa? Halakna. Kami menciptakan. Laqad khalaqna. Nah kan dalam Quran ada tuh. Iya. Sekarang kafara. Kalau pelakunya hum apa jadinya? Pelakunya hum rumusnya kafara. Jadi Kafarhum. kok kafarhum? Ini rumusnya. Kafaru. Kafara artinya kafir. Kafaru artinya mereka telah kafir. Mereka telah kafir. Itu dong. Oke. Kan gampang kan? Ya. Nah, misalnya amarah memerintah. Yang engkau telah memerintah apa jadinya? Amarah memerintah. Engkau telah memerintah apa jadinya? Amarta. Amarta. Nah, kan gampang kan? Tapi gini Gurunda, mungkin kita lebih memperdalam di sini dulu. Dengan tes-tes seperti ini, saya rasa sahabat-sahabat lain akan mudah memahami sebelum kita lanjut gitu. Ya, benar. Iya, benar Gurunda. Iya. Ini tinggal penghafalan mereka, kamu, saya kan? gitu ya. Ini insya Allah kalau misalnya ada PDF saya kirim semuanya. Yang penting minimum Bapak tahu bahwa ini loh rumusnya, ada rumus rupanya. Dan selama ini saya baca-baca doang, ternyata ada rumus. Nah sekarang sekarang kita coba ke Al-Quran ya. Kita tunjuk Al-Quran. Bapak tentukan pelakunya. Akar kata saya berikan artinya Pak ya. Coba Bapak buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Semua pegang Quran. Ayat 7. Ayat 7. Ayat 7. Ayat 7. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu. Nah, berhenti di situ dulu ya. Khatamallahu. Nah, stop. Allah itu pelaku nanti. Khatamah itu bentuknya apa? Fa'ala. Bentuknya dulu, bentuknya. KKL, KKSAD, KKP. KKL. KKL. Siapa pelakunya? Pelakunya Allah. Status huwa dulu, huwa. Nanti Rumusnya baru lupa ya. Huwa. ya. Akar katanya apa? Khatama. Katam. Artinya menutup. Jadi arti di sini apa? Khatama. Jadi Allah telah menutup. Nah, apa yang itu arti? Oke ya. Yang lain ada pertanyaan? Kita mulai menyeberang di lautan Al-Quran ini Pak. Mulai berenang kita ini. Dari pertama aja menit ke-10 sudah mulai berenang kita dalam lautan Al-Quran.
Masih lupa gaya-gayanya nih Ustadz, mau gaya bebas atau gaya punggung nih. Dia bebas saja nggak apa-apa Pak. Banyak bebas, Gurunda sedikit boleh saya tambahkan. Apa silakan? Mohon dikoreksi. Jadi sahabat-sahabat, termasuk netizen yang ada di luar. Jadi kata khatama ini kan tadi di awal kita ditanyai oleh Gurunda bahwa akar kata di dalam bahasa Quran itu 3 huruf. Nah, berarti khatama ini termasuk daripada akar kata itu ya, gitu ya Gurunda ya? Ya. Nah, kemudian pelaku di sini adalah huwa. Berarti masuk kepada kaidah yang tadi. Ya. Ya itu aja Gurunda untuk sekedar memantapkan lagi gitu. Ya, mantap. Oke. Satu contoh lagi deh. Beri kata sedikit. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun ya. Innal ladzina kafaru. Nah, coba lihat kafaru situ. Siapa yang bisa nerang ke saya? Kafaru. Kasih akar kata kafara itu. Kafara. Hah? Ya, sebelum ke yang lain mungkin kafaru itu akar katanya kafara. Ya. Kemudian ketika berakhir dengan huruf ra tambah tanda baca u dengan huruf waw yang mati dan alif. Ya. Waw mati dan alif. Ya. Berarti ya. ini adalah menunjuk kepada pelaku lebih dari dua laki-laki. Hum. Kafaru. Dia larinya ke hum. Ya. Akar katanya kafara. Kafara. Kafaru. Jadi terjemahnya inna apal Pak, sesungguhnya. Allazina dihafal orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir. Nah, itu apa artinya? Kan nanti sesungguhnya orang-orang yang telah kafir. Ya. Nah, nanti baru sawaun itu nanti lah tuh. Baik itu dulu. Baik. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Nah, satu lagi nih, coba lihat di surat itu juga di ayat surat ayat 17 Al-Baqarah 17 ya. Wa tarakahum. Zahaba dulu. Mahaulahu zahaba. Zahaba itu 3 huruf bukan? 3 huruf. Patah bukan? Patah. Nah, itu dia. Nah, bentuknya lampau, pelakunya siapa? Huwa. Nah, huwanya siapa? Allah. Doma. Doma nanti itu. Akar kata. Terus polanya siapa? Polanya masih pola fa'ala, belum ada tambahan huruf ya, nanti tambahan hurufnya. Jadi kalau zahaba buka kamus pergi. Jadi dia telah pergi. Nanti di sini lain lagi terjemahnya, nanti kita hanya contoh aja dulu. Itulah kira-kira. Satu lagi dia Pak, terakhir. Satu lagi saya cari lagi biar mantap ya. Saya mana? Oh belum, baris turunan nanti di ayat An'am tuh nanti An'am tuh ada turunannya nanti ya ya Bani wa mimma razaqna apa tuh? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Hum itu objek, razaqna. Ayat berapa tuh? Ayat 2. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqna. Buang hum itu objek, razaqna. Baqarah ayat 2. Ayat 3. Wa mimma razaqna. Alladzina razaqna. Hum yunfikun. Hum itu objek, nanti hum. Razaqna. Oh, razaqnahum. Apa artinya tuh? Razaqna artinya apa? Razaqah itu memberikan rezeki. Anugerah. Jadi kami telah, pelakunya nahnu kan? Nahnu. Kami telah. Jadi kami memberikan rezeki. Kami telah memberikan rezeki kepada mereka. Hum itu objek. Yunfikun, mereka infakkan. Mereka infakkan ya. Itu bentuknya bentuk sekarang nanti. Itu sekarang bentuk lampau dulu. Oke? Ayat wama khalaqtu. Wama khalaqtul jinna khalaqtu.
siapa pelaku? Bentuknya apa tuh? Wama khalaqtu jinna. Ana. Ana. Akar katanya apa? Khalaka. Khalaka artinya apa? Mencipta. Jadi wama khalaqtu tidaklah aku menciptakan. Susah nggak tuh Bang? Mudah Gurunda, cuman di sini karena ini adalah bahasa Allah, bahasa Tuhan, maka kita perlu mengulang karena ini adalah dasarnya. Iya. Kalau sebagai pembimbing biasanya, materi yang disajikan itu selalu mencerminkan pada pribadi pemateri kepada dirinya, sehingga dia terkadang menganggap bahwa semua siswa itu sudah memahami layaknya dirinya, sehingga begitu mudah melangkah ke materi berikutnya. Padahal tidak semua siswa atau santri itu bisa menerima seperti apa yang kondisi pembimbing rasakan pada dirinya terhadap materi. Karena itulah sebagai murid di sini saya minta mewakili teman-teman supaya materi ini diperdalam dulu, Gurunda. Karena kita berharap di Zoom ini itu berlanjut terus sampai kita semua bisa menerjemahkan Al-Quran dengan baik dan benar. Insya Allah. Amin. Terjemahan dari agama. Izin boleh? Silakan. Jazakallah. Sebenarnya terima kasih ya Ustadz. Saya izin tanya ya. Nah, boleh. Saya pernah menemukan ya kata mutawafa di dalam Al-Quran itu kalau saya tidak salah diterjemahkan itu membangkitkan. Kita dulu keluar konteks itu. Iya. Afan. Alhamdulillah lumayan nangkep itu tadi. Materi kita aja dulu, Dinda. Kita dulu. Tafadhol. Lanjut yang lain. Mas ya. Konteks di sini dulu dah. Iya. Yang kaitan dengan materi yang diberikan. Ya, saya setuju Ustadz apa yang disampaikan Gurunda Zuma. Mungkin kita agak memperdalam dulu kan, karena ini kan mungkin ada teman-teman yang baru juga memahamin. Tapi poinnya di sini kalau saya secara pribadi pertama yang di sini kan, ini kan ada rumus, berarti kan sudah sistematik lah. Yes. Tinggal ya menghafal aja sih sebenarnya. Iya. Ya, betul, latihan. Nah itu mungkin kendalanya masih di situ mungkin. Mungkin kalau pertama kali pertemuan mungkin masih belum 100% ya mungkin ya. Latihan. Tapi intinya paham gitu. Ya. Kalau saya berarti paham. Tadi kan soft kompetisinya kan istiqomah Pak latihannya. Iya. Nah itu jadi hard kompetisi plus soft kompetisi jadilah dia paham. Tapi kalau hard kompetisi aja tanpa soft nggak bisa dia. Soft saja tanpa hard nggak bisa dia gabung keduanya. Itulah racikan teori kita Pak, racikan metode kita. Baik. Izin bicara Ustadz. Silakan. Ya, saya baru ngikutin. Ini kan memang pernah dipelajarin waktu kita ngaji ya, tapi udah lupa lagi karena tidak pernah diulang-ulang. Terus saya mengingat tuh saya nih nemuin PDF-nya. Mungkin teman-teman kalau mau PDF-nya sekalian belajar sendiri, nanti kalau ada Ustadz jadi digampang memahami gitu. Saya nemuin PDF-nya di internet nih. Itu metode apa? Sama kayak yang Ustadz bicarakan. Metodenya apa? Ilmu Nahnu untuk pemula. Cetakan PDF. Ilmu Nahnu untuk pemula. Oke. Soalnya gini, istilah dia sama istilah kita beda. Takutnya nanti istilah Nausara beda. Nanti kalau kita ini sama persis seperti Ustadz terangkan. Saya memang terlambat. Ini kita dulu, saya verifikasi dulu, Pak. Coba di-share di Umi Sonia. Coba share di sini. Share dulu di sini. Oke. Saya masih ingat waktu saya ngaji dulu kan. Iya. Ya kan jadi sudah lama, jadi lupa ingat gitu. Silakan. Linknya. Oh, share linknya. Oh, tak pikir share ininya. Oh, share linknya gampang. Saya copy aja. Sebentar. Nah kan ini bernama Filmadi, Filmutari, Filamar. Jadi ini yang saya hilangkan nama-namanya. Jadi nanti kawan-kawan Filmadi, kok Pak Rizal nggak ada nerangin Filmadi katanya. Oh gitu. Tapi jadi di situ. Jadi ini nanti biarlah saya insyakan sama tim saya
saya kalau ada PDF yang lama bagus PDF saya aja. Jadi nanti ya diberikan ini ke kawan malah bingung kawan ini Pak Rizal nggak pernah bilang film Adi, yang mana film Adi ya, nama lagi beban. Yang mana film Mudari ya, mana film Amar ya. Oh ya, karena saya udah pernah ngaji jadi inget ya nggak apa-apa ya. Berarti ini nggak benar ya, nggak bisa dikasih ya. Kan nanti teman-teman kita macam-macam. Gurunda, mohon maaf. Ya. Ini ada netizen yang bertanya nih. Apa tuh? Apa perbedaan antara kata kafaru dengan kafarhum? Kafarhum? Siapa yang nanya? Ada netizen, mungkin bisa dijelasin biar lebih paham. Kafaru dengan kafarhum. Nggak ada kafarhum, Pak. Nah, itu dia. supaya bisa ngerti. Mungkin maksudnya dia dari kata huwa huma hum. Dia ngambil langsung hum. Yang harusnya menjadi ru. Kafaru. Kafaru ada, kafarhum ada. Kafaru. Jadi maksudnya tadinya berangkat dari dua kata kafara dan hum. Jadi digabungkan kafarhum. Harusnya sudah berubah menjadi kafaru. Iya, hum itu sudah otomatis diwakili oleh waw sukun alif. Nah, sebentar saya uraikan, Bang. Saya uraikan ya. Saya uraikan kalau yang dimaksud. Maaf ya. Ini bisa saya hapus? Teman-teman yang lain. Oke, kalau yang dimaksudnya kafarhum begini, nggak ada artinya. Kalau kafarahum begini, mungkin ada artinya kafarahum. Tapi artinya dia telah kafir mereka. Ada nggak artinya, Pak? Gimana, Gurunda? Kalau kafarhum ini jelas nggak ada artinya. Kalau kafarahum artinya dia telah kafir mereka. Dia telah kafir mereka. Ada nggak artinya tuh? Nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak ada kata yang seperti kafaruhum bunyinya. Ya. Kalau ditambah tasdik kafarahum, nah mungkin ada tasdik kafarahum. Itu besoklah kita cariin itu. Sudah sekarang. Kafarahum, mereka sungguh-sungguh. Mungkin ada artinya. Ada tasdik, Pak. Jadi kata dirubah tidak tepat tempatnya, melenceng artinya. Nah, itu dia. Artinya di sini sahabat-sahabat yang ada di netizen, artinya Al-Quran itu salah tanda baca itu fatal akibatnya. Ya. Iya benar. Oke, baik Bunda. Oke. Siap. Oke, sekarang saya colek lagi yang lain. Siapa yang bisa ini ya? Kedengaran suara di belakang ya, coba ya. Ya nggak apa ya, nggak terlalu keras. Surat Al-Baqarah ayat 72. Al-Baqarah 72. Ada yang menginisiatif menampilkan di sini juga nggak apa-apa deh. Tampilkan di layar nggak apa-apa. Di layar tampilkan nggak apa-apa deh, di layar. 82. Silakan sahabat yang bisa nampilkan. 82, Al-Baqarah 82. 82. Walladina amanu. Sorry bang, 72 bang ya. Sorry 72. Wa isqataltum. Nah, coba isqataltum, coba uraikan qataltum itu. Qataltum. Saya nggak bisa selesai, baru saya kasih bantu akar kata apa maknanya. Qataltum, coba uraikan 4 huruf dulu, 4 yang poin itu. Bentuknya apa? Bentuknya masih pola ini fa'ala ya? Iya. Bentuknya apa? Bentuknya masa lampau. Oke, dari mana tahu contohnya? Dari mana tahu? Gimana, Gurunda?
Dari mana tahu betul lampaunya? Oh, abang bilang betul lampau, tanggung jawab. Mana bukti pendukungnya? Di situ ada kata tum. Ah, gitu dong. Bukti pendukungnya tum. Jadi tum. Siapa pelaku di situ? Pelakunya, ayo teman-teman. Siapa pelakunya? Nafsa. Bukan. Kalian. Oh, siapa pelakunya? Kalian. Tum. Kalian. Iya. Akar katanya apa? Kotala. Lihat terjemahannya. Kotala. Apa arti kotala? Membunuh. Nah, di situ ada arti apa tuh? Maksudnya apa? Terjemahannya apa? Kalian telah membunuh. Nah, di situ kamu. Di situ kamu. Di situ kamu kan, dan terjemahannya kamu kan? Iya. Iya. Kalian kan sudah bahas tadi. Jauh. Jadi artinya ada yang kurang nggak dalam terjemahannya? Ada. Tuh. Ya. Baru pertama diajarin udah tahu aja kelemahan terjemahannya kan? Apa terjemahannya tadi? Kalian. Hah? Kan mestinya kalian kan? Iya. Ya, harusnya kalian. Iya. Tapi di situ tinggal kamu. Kamu membunuh seseorang gitu ya? Mesti kalian kan? Harusnya kalian. Apakah kamu dengan kalian dalam bahasa Indonesia sama? Berbeda. Sepakat nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita sepakat berbeda ya berbeda. Berbeda Gurunda. Makanya aku bilang teman-teman Oten di luar sana kalau mau mengkaji Quran jangan lewat terjemahan. Nah, inilah fatalnya. Kalau umat Islam ngerti kalau dibilang fakultum, kataltum, ngerti. Orang Islam itu ngerti, paham dia. Tapi kalau untuk mengkritisi Quran menggunakan terjemahan, nah di sini errornya. Ya. Jadi antara kamu dan kalian itu beda. Ya. Nah, bahasa Inggris nggak ada kalian kan? Mana ada kalian? Ada nggak you all? All of you? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Oke, sepakat ya? Oke, satu lagi deh, sebelum saya masuk ke berikutnya. Satu lagi, kalau bisa yang lain yang apa tadi ya, menjawabnya ya. Dalam, bentar, kita bermain di Al-Baqarah aja dulu ya. Kita nggak usah ke belakang dulu. Kita cari di Al-Baqarah. Kita cari dulu. Nah, coba di ayat 76. Qalu atuhadditsunahum bima fataha. 86 ya, di bawah sedikit, 86. Bawahnya lagi, bawahnya. Di bawah kata dekat kata tum tadi. 86. 76 ya, sorry, 76. Angka 7 sebenarnya di sini miring, jadi kita 76, Pak. 76, buka di layar. 76. Al-Baqarah ya? Ya ini pas nih. Coba lihat itu. Iwaizal lakul lazina amanu. Amanu itu apa tuh? Bentuknya. Amanu. Masa lampau kan? Ya, kan jangan ragu. Karena ada tandanya. Iya. Kami beri. Nah. Amanu. Ya. Bentuk lampau. Beriman. Kalau amanu mereka telah beriman. Nah, itu dia. Kalau amanu mereka telah beriman. Nanti saya bocorin sedikit. Kalau aminu berimanlah kalian. Beda nggak artinya? Beda. Beda. Ini kok salto tulisannya. Stop ya.
Nah ini nanti Pak, kita di insya Allah nanti kita tahu sendiri nanti Pak, yang beriman kan ya, mereka telah beriman, itu tidak cukup beriman, mereka telah beriman. Berarti amanu ini mereka telah beriman. Ya, kan pelakunya itu wasukun alid itu kan mereka. Ya. Panjang itu kan, panjang. Nanti besok kita terangin turunannya itu. Nah, amanu mereka telah beriman. Kalau diganti aminu, lain lagi nanti artinya. Oke? Yang lain ada paham? Yang lain? Oke? Satu lagi di ayat berikutnya. Ayat 76. Bawahnya lagi, di 6. Nah, itu kata-kata fataha. Bima fataha. Bima fataha. Mana tadi itu? Fataha. Tuh, fataha. Apa itu? Atau terang. Fataha, itu dia. Bentuknya apa? Fataha. Lampau. Terus pelaku siapa? Dia. Wah, oke. Kata-katanya apa? Fataha. Kamu. Polanya apa? Belum ada tambahan huruf. Polanya. Fa'ala. Oke. Selesai udah satu. Tapi materi kita belum sampai ke fa'ala kan, Gurunda? Masih fa'ala. Masih fa'ala ya. Ini berikutnya ini jam ada setengah jam lagi bisa. Abang kan belum pergi kan? Saya ini sudah hampir jam 12 waktu Makassar. Oke, kalau nanti kita saya ambil satu pola turun aja. Nah, jadi untuk materi satu sesi ini selesai udah. Tinggal pemantapan nanti. Tinggal pertanyaan. Dan kalau bisa sesi berikutnya, coba mulai sekarang cari dalam Al-Quran. Yang sesuai dengan teori dulu deh. Yang tidak sesuai dengan teori, sampingkan dulu. Tapi yang sudah sesuai dengan teori, nah, temukan. Ya, masing-masing bisa 3-5 lah apanya. Contohnya dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtu, khalaqtu 1, 4. Apalagi wa mimma razaqna dapat 1. Nah, uraikan yang 4 poin itu. Razaqna bentuknya apa, pelakunya siapa, akar katanya apa, polanya apa. Yang penting bentuk dan pelaku tahu, akar kata tahu, arti nanti kita share nanti. Untuk itu Bapak-bapak dan para peserta sekalian, mohon dicari kamus. Jadi untuk teman berikutnya kamus sudah ada. Kamus Mahmud Yunus sama kamus Munawir. Ya. Munawir ini sudah ada kalau bisa. Munawir ini sudah ada. Ya. Iya. Abang udah punya ya Bang? Ntar beli online ya Bang ya? Iya, beli online. Kurang mungkin 2 hari udah nyampe. Jadi gini Pak, ini kan saya coba uji coba nih. Kita mulai dari jam 9 sampai jam 11 baru 1 poin. Nah, kalau gitu bagaimana kalau kita tetapkan jadwalnya sesuai kesepakatan, apa nanti disambung jam 1 sampai jam 3, atau jam berapa sampai jam berapa, terus jadwalnya setiap hari jam berapa sampai jam berapa, sehingga kawan-kawan lain bisa mempersiapkan diri. Dan ini juga kan direkam nanti kalau misalnya ada yang tercecer kan tinggal lihat kan diulang-ulang nanti kan di live kan ini kan bisa dilihat lagi nanti. Kan ya Bang ya? Insya Allah. Kalau kurang pemainnya nanti kan tinggal diputar lagi, diulang lagi. Gimana? Apakah nanti kita sambung lagi atau gimana? Ini baru satu sesi ya. Mungkin bisa disambung kembali gitu Ustaz, enggak apa-apa. Boleh. Jam berapa? Karena kalau terlalu panjang nanti yang masuk nggak banyak nanti. Kalau terlalu panjang takutnya kita jadi ngeblank gitu Ustaz. Oke, maka sekarang selesaikan kan? Nah, kapan kita sambung lagi? Kita sepakatin.
Ya, teman-teman silakan sore atau apa besok? Kalau saya pribadi waktunya besok bisa menunda pagi. Besok. Oke. Berarti materi fa'ala ini yang membahas tentang pelaku kita permantap pribadi-pribadi masing-masing gitu supaya besok bisa lanjut ke materi berikutnya. Ya. Ya betul, Gurunda Juma. Setuju saya. Gimana Pak Jul kalau besok lagi diulang? Kira-kira jam berapa ya Pak Jul ya? Enaknya. Nah, kalau untuk waktu dan jamnya ini berhubung kita kan belum terencana, belum kita adakan sosialisasi, ya nggak apa-apa. Siang, besok, sore, malam terserah bisa, karena ini keilmuan baik. Nanti kalau atensi semua itu udah mulai banyak, kita akan rutinitaskan, jamnya kita tentukan. Maksud saya itu begitu. Bagaimana, setuju? Setuju. Baik, ini saya kira sudah cukup ya, karena kalau terlalu panjang juga ada yang teman-teman kita nggak ngerti apa yang diomongin. Karena terlalu panjang juga banyak peserta yang baru masuk, sehingga jangan sampai tertinggal jauh karena materi terlalu panjang. Lebih baik besok formasinya itu maksimal 1 jam 20 menit lah itu. Oke. Jangan terlalu panjang, nanti banyak yang belum memahami. Ngepul barusan datang gitu. Ngepul dia nanti istilah kami itu ngepul berasap kepalanya katanya. Iya. Itu maksudnya. Itu aja ya, bisa dipahami ya. Terima kasih Iwan Villa yang ada di majelis Zoom dan juga Iwan Villa yang berada di live comment. Saya ucapkan terima kasih ya. Kita cukupkan di sini. Closing statement saya Bang Jul ya. Iya silakan. Nanti baru habis itu Bang Jul ya. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para pencinta Al-Quran semuanya. Ini kita baru tampil perdana ya. Saya lihat begitu tampil perdana dibuka sedikit, sudah banyak yang tahu tadi kan. Itulah kemudahan Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya hanya berharap istiqomah. Kita saling mendoakan. Doakan saya selalu sehat. Doakan selalu saya bisa memberikan materi-materi ini karena saya merasa di pundak saya sekarang ada semacam tanggung jawab yang berat yang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya untuk mensosialisasikan bahwa aturan itu mudah. Mari kita sama-sama sosialisasikan dengan membuktikan bahwa ibu dan bapak-bapak semuanya mudah. Insya Allah nanti saya akan membawa beberapa orang teman ke grup untuk memberi bantuan asistensi lah, yang bisa membimbing bapak, bertanya kepada dia secara japri bisa, secara apa bisa. Jadi saya usahakan nanti tim yang lama itu membimbing. Jadi kalau tertinggal takut misalnya kena saya serang apa, nanyanya ke dia gitu loh, ke mbak nanti insya Allah. Nah, jadi itu dari saya ya, sekali lagi yang saya butuhkan dari bapak-bapak dan ibu hanya mudakir, mau saja satu. Kalau mau insya Allah bisa. Tapi kalau apa ya capek dikit itu setan menggoda, karena kalau kita beramal yang lain itu setan nggak ganggu, tapi begitu kita baca Quran setan mulai mengganggu. Kerjanya lah, ngantuk lah, capek lah, panjang lama, macam-macam lah. Nah itu harus kita singkirkan. Jadi kalau ada sedikit capek, singkirkan cepat. Itu dari saya. Dan kalau bisa Bang Zul, berapa terjawabnya rutinitas. Dan misalnya katakanlah jam 10 sampai jam 12 setiap hari. Boleh. Saya udah pensiun. Udah pensiun Pak Bang Juma. Jadi pensiun itu waktunya banyak bebasnya. Jadi kalau saya diminta, meeting malamnya sampai kemalaman. Mungkin jam 9 atau setengah 10 atau malam. Kalau pagi jam 5 bisa start gitu. 5 sampai jam 7, oke. Itu ya Bang Zul ya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan bermanfaat bagi bapak-bapak sekalian. Andaikan bapak-bapak hari ini bertambah ilmu 1 alif saja, itu lebih baik bagi bapak daripada tidak bertambah sama sekali. Apalagi bapak beralif-alif menambahnya. Waduh, luar biasa. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Demikian dari saya Bang Zul, saya serahkan kembali kepada Bang Zul. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung majelis saya tutup karena tadi sudah ditutup oleh Hadi Rizal. Udah, saya nggak live ini. Yang lainnya yang